Itu ada pengaruh. Oh iya. Nanti buka pintu ambil pan ya. Buka pintu ambil. Siap siap. Dekat aja pan. Dekat aja. Jangan jauh-jauh. Kuat depan. Senyum mas ya. Senyum, kode senyum, senyum ayah senyum. Nyamar terus deh, kode senyum. Giginya nak apa kelihatan? Oke siap. Sebentar. Sebentar ya nih. Oke siap senyum 1, 2, 3. Ya. Ya udah, ya, ini buka. Nanti kamu waktu buka ya, buka kamu kan nunduk Ambil di dikit, foto ini. ya. Ini gini, terus kamu rapiin ya. Jangan sampai kelihatan. Bukan sih buka ini lah. Dia yang buka nanti. Terus sekarang buka Sekarang foto. mau dibuka mau foto. Enggak, maksudku buka mau foto enggak? Iya mau motret. Enggak, lagi buka di foto enggak. Oh, nggak Nanti, usah. nanti. Nanti. Oh. Ayo Mas. Ya. Ayo senyum. Kelihatan semua. 2, Ya. 3. Nah, sekarang berdua, kamu berdua. Ya, kamu dulu. Senyum. Nah, kamu berdua. Ya. Terus. Kode. Keluar. Sekarang mereka lihat berdua. Berdua duduk nanti. Kamu tetap Bentar. posisinya kamu di belakang sini, jangan dua-duanya kayak berbaris. Ini pegangan nggak apa kan? Gak apa-apa. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri. Kiri. Maksudnya kalau pakai kiri. Kiri juga kiri. Oh ini biasa Iya, geser ke kiri. frame-nya. Frame-nya lah. Oh, masuk tangan dikit mas. Tangan dikit. Sebenarnya biasa aja, Senyum. natural. Los, senyumnya los. Senyum ke kamera 1, 2, 3. Lagi. Nah. 1, 2, 3. Nah, Sini. di belakang Frame-nya. tangannya ini gini dong. Tes. Ya, kamu di belakang. Dari bawah pan. Kurang ke depan. Tangan Tangan di yang paha. tangan. Nah, gini tangan kamu. Ini ada. Manis ya. Siap, 1, 2, 3. Saya 1, Udah jangan digeser-geser, nyalain aja. 3. Lagi. Satu, dua, lagi. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
lagi. Ini pernah merah nggak? Aku punya yang merah itu di mulut. 1, 2, Gini. Ini kecil. Jadi enggak. Ini kok mau datang? Mobil di belakang gitu. Ayo tuh. Lagi. Ya. Yuk, sebentar ya. Soalnya aku tadinya kan aku mau di atas. Jadi aku bilang, Sat, kamu yang kerja. Iya. PA sama si tadi balas baru weh. Ya, jangan dimasukin dulu. Tulisnya belum. Ya, nggak apa-apa. Jangan. Telat lagi registrasi. Naik sini bagus sih. Kamu naik ini kan naik tangga. Ibadah pemberangkatan nikah pada siang hari ini akan segera dimulai.
Saya mengharapkan bagi Bapak Ibu yang membawa handphone saat ini harap di silent atau dinonaktifkan. Yang membawa handphone harap di silent atau dinonaktifkan selama ibadah berlangsung pada siang hari ini. Atas perhatian dan kasihnya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput sidang jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Pemberkatan dan peneguhan nikah Sabtu 9 Desember tahun 2017 akan dipersatukan Tuhan Erik dengan Anita. Kedua mempelai menuju tempat yang telah disiapkan. I will walk today. I will trust in Him and not be afraid, for He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He will be there. For He will be on this wonderful day He has made. For He will be there. For He will be Adapun kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah pencipta langit dan bumi, yang kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara-saudara sekalian damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati kedua pasangan ini. Terpuji namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kedua mempelai juga silakan duduk. Yesus Tuhan dan Allah kami, dari nomor 5 di buku acara kita. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan.
mendengarkan kesaksian pujian dibawakan Ibu Erni. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti datang janjimu. Tulus sekian aku nantikan, kini kau datang mendampingimu. Tulus sekian aku nantikan, kini kau datang menolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayanimu selama-lamanya. Tulus sekian aku nantikan, kini ku datang mendampingimu. Tulus sekian aku nantikan, kini ku menjadi penolongmu. Menjadi satu, melayanimu selama-lamanya. Melayanimu selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 7, Kunaikan syukur padamu Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang akan berfirman kepada kami, khususnya bagi kedua mempelai Erik dan Anita. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, kiranya Engkau menolong hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami semuanya. Dan biarlah Roh-Mu juga menolong setiap kami umat-Mu yang mendengarkannya, sehingga kami bisa menangkap dan melakukan kebenaran firman-Mu, khususnya bagi kedua mempelai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, khususnya Erik dan Anita. Bapak Ibu yang terkasih, Erik dan Anita, semua orang yang mau menikah mendambakan agar bahagia pernikahannya.
Siapapun itu di kolong langit ini, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun statusnya, siapapun dia, dari yang paling desa sampai yang paling kota sekalipun, semua orang mau menikah mengharapkan agar bahagia pernikahannya. Saya juga percaya kalian dua pasti mendambakan bahagia pernikahan kalian berdua. Amin. Mana ada orang mau menikah tidak berharap bahagia. Kalau ada orang menikah tapi tidak berharap bahagia kelak pernikahannya, maaf, ada yang salah dalam hubungan-hubungan mereka. Kalau ada orang mau menikah tapi tidak berharap bahagia, pasti ada yang salah dalam relasi mereka selama ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, khususnya Erik dan Anita, ya. Tapi kalau kita mau jujur, ya, di luar sana ada banyak juga pernikahan faktanya kandas tengah jalan. Ada banyak juga fakta-fakta, ada banyak juga kenyataan-kenyataan, ya, pernikahan itu kandas tengah jalan. Ada menikah setahun bubar, ada menikah 5 tahun selesai. Bahkan ada beberapa bulan, bahkan konyolnya ada hitungan hari udah bubar. Nah, mereka-mereka yang bubar ini pernikahannya, mereka yang kandas pernikahannya ini adalah orang-orang yang pada mulanya pun berharap bahagia. Sebab tidak ada orang mau menikah tidak berharap bahagia. Tidak ada orang menikah tidak ingin bahagia, tapi faktanya ada yang kandas juga. Kok bisa ya? Sebenarnya masalahnya sederhana, hanya 3 huruf. Apa itu? Ego. Ego, mau menang sendiri, merasa lebih benar, merasa lebih rohani, gak mau mendengar masukan dari pasangannya, gak mau menerima masukan dari istrinya, atau tidak mau menerima masukan dari suaminya. Memang kalau orang merasa paling itu udah repot. Ya, kenapa ego? Sederhana sebenarnya pandangan Kristen kita mengatakan ego itu muncul kenapa? Karena kita nggak mengenal Tuhan. Kalau orang mengenal Tuhan, pasti egonya dia bisa kalahkan karena dia mau memuliakan Tuhan. Jadi saya berharap kalian berdua juga bertumbuhlah terus, ya. Saya melihat kalian setia di Komsel pun setia, kiranya kalian bertumbuh terus. Punya banyak teman-teman, saya lihat nih teman-teman Komsel ini ada beberapa orang datang. Sharing terus, ada apa-apa, diskusi, ada pendeta-pendeta kita, jangan diem. Jangan diem. Karena yang namanya gereja itu bukan hanya mendampingi sebelum nikah, setelah nikah pun didampingi. Nah, tapi kalau masing-masing ego, maaf, Tuhan pun gak bisa tolong kalau gak mau sama-sama berubah. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Kita mau pilih apa? Mau pilih A, B, C, itu terserah kita. Kalau kita mau memilih Tuhan, Tuhan sangat senang sekali untuk menolong kita terus hidup di jalur Tuhan. Bahwa setiap orang baru menikah itu suasana bulan madu kental. Saya nggak tahu kalau saya lihat ya yang namanya Erik ini kan kelihatan agak kaku gitu ya. Dari tadi saya perhatikan sepertinya Erik ini kaku sekali. Tapi dalam orang baru menikah itu suasana bulan madu ya. Pada waktu tertentu mungkin tidak lama. Itu bisa mengubah seorang pria yang kaku. Namanya juga bulan madu kan. Dia tumben bisa ngomong, oh my darling, kaulah bulanku, kaulah bintangku. Padahal kaku banget. Tapi karena bulan madu, entah kenapa itu. Di dunia mana pun begitu, termasuk saya. Saya pun kaku orangnya. Saya sebagai seorang Batak kaku. Istri saya bilang saya itu batu. Batu, ngerti artinya batu? Gak ada rasa gitu. Udah disayang juga tetap aja gitu. Udah diperhatiin juga, tapi tetap gak terasa, tetap ini. Makanya dia bilang, kamu tuh batu banget gitu. Tapi ketika bulan madu, ada beda memang. Ada kemesraan. Kalau waktu saya lihat fotonya, keren juga loh. Dalam hatiku tumben kok bisa begini saya ya. Tumben di tepi pantai, waktu foto, ya kita berdua doang. Gak segan minta orang, mas tolong fotoin dong. Lalu saya minta ada saya gendong lagi di jalan di pantai, di gemericik ombak itu. Nah, waktu saya pulang berapa waktu kemudian gitu ya, saya lihat loh, kok bisa ya ini. Jadi waktu baru nikah, suasana bulan madu itu kental sekali. Tapi suasana bulan madu bisa berubah, bisa. Karena ego tadi itu. Nah, harusnya kita pasangan suami istri, bagi bapak ibu yang sudah menikah, harusnya kita bisa tetap menjaga suasana bulan madu itu, tetap dalam kehangatan cinta. Setuju ya, Erik dan Anita, amin? Iya, saya lihat nih Eriknya gak kaku, tapi lebih kaku lagi Anita. Ya, tapi pengenalan akan Tuhan lah membuat kita sangat merdeka sekali. Sedikit saya bersaksi, gak apa-apa nih buat rekan berdua. Semua saya kaku sekali ya, gak apa-apa.
Kalau saya ingat-ingat dulu ya, saya juga orang yang minder banget. Karena terlahir dari keluarga yang miskin, ya susah. Terus wajah juga jerawat banyak banget dulu. Sekarang aja mulus, bingung juga. Saya lumayan mulus lah, nggak mulus-mulus amat. Kalau di kaca dari kalau di foto, cek itu di zoom lihat masih banyak lubang-lubangnya gitu. Di sini ada bekas jerawat besar. Ini nggak mau sembuh jerawat dulu, saya percik, akhirnya jadi kudis. Kudis tahu ya, jadi berkerak lebar dia. Akhirnya bertanda, kalau dekat kelihatan. Jadi banyak hal membuat saya kecil hati, minder. Ketemu orang kaya, saya kayaknya hina gitu. Tapi saya bersyukur lah, ketika mengenal Tuhan tahun 90 bulan Maret. Ya, bulan Maret tahun 90, disitulah saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Di situ saya mengenal Tuhan Yesus. Lalu disitulah saya memenangkan pertandingan ini. Sehingga saya mengerti nilai hidupku ini bukan karena banyak jerawatku. Nilai hidupku bukan karena aku bokeh atau kaya, enggak. Bukan di situ nilai hidupku. Nilai hidupku itu ada pada Tuhanku yang menciptakan aku, yang membuat aku bisa tegak kepalaku. Kalau dulu selalu tunduk jalan, tapi ketika kenal Tuhan, aku sangat bernilai di hadapanmu karena aku gambar dan rupa Tuhan. Orang kaya bisa sekaya apapun, kalau dia tidak kenal Tuhan, dia tinggal mau mati, dilempar ke neraka. Tapi kalau kita yang mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, satu kali kita menutup mata, kita di sana bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita bertarung bersama-sama. Seperti saya katakan tadi, ya, Erik udah senyum, Anita susah banget senyumnya. Makanya saya bilang dia lebih kaku lagi. Nah, agar bahagia pernikahan kalian berdua, Erik dan Anita. Nah gitu dong, udah bagus banget senyumnya ya. Ini sekali seumur hidup loh. Ini kebahagiaanmu. Semua orang melayani kalian berdua. Coba pernah Anita, coba kau pikirkan, sejak kapan pernah yang namanya kakak Rika itu angkat-angkat kau punya itu gaun? Ini kan, coba nanti ke depan kau punya gaun atau rok gimana? Nggak mungkin lagi yang namanya kakak ini, Kak Rika ini dirapi-rapinya mungkin. Tadi di sini saya lihat terharu saya. Dari usia jauh dia lebih tua dan sebagainya tuh, kau bisa mau. Itulah kasih Tuhan itu. Dan hari ini untuk kesempatannya. Besok-besok udah gak ada lagi. Nggak mungkin, paling dengan kata-kata, Nit, kau punya itu loh, Nit. Itu sendal lu tuh nginjak rokmu paling gitu. Nggak mungkin tangannya turun. Kalau tadi tangannya turun, dirapiin. Karena kamu kurang ahli pakai itu tuh. Kan biasanya kalau pakai itu ditendang-tendang, tendang. Maklumlah pengalaman pertama. Nah, kurang kena training sama Kak Rika kemarin mungkin. Caranya nendang gitu. Jadi ini kebahagiaan kalian. Dan saya berharap ini adalah satu momen yang kalian tunggu. Satu hari bahagia itu. Oke lah, saya lanjut ya. Agar bahagia pernikahan kalian, beberapa hal saya sampaikan. Dengar baik-baik. Kalau beberapa hal yang saya sampaikan ini kalian pegang bersama, maka Tuhan sendiri menjamin bahagia keluargamu, bahagia pernikahan. Yang pertama, agar bahagia pernikahan seorang, ingatlah bahwa pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Pernikahan itu rancangan Tuhan. Artinya apa? Ada pernikahan seperti ini, itu karena Tuhan yang merancang, Tuhan yang menciptakan. Pernikahan itu adalah gagasannya Tuhan. Pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Gereja nggak pernah menciptakan pernikahan, nggak pernah. Pendeta nggak pernah. Jadi pernikahan ini bukan produk gereja. Pernikahan bukan produknya pendeta. Asli Tuhan yang membuat. Tuhan yang menciptakan. Iya loh. Makanya pernikahan ini suci. Kenapa suci? Karena dia Allah yang suci menciptakan pernikahan. Apa yang Allah buat dia pasti suci. Sebab dia suci. Pernikahan ini mulia. Kenapa mulia? Karena dia Allah yang mulia. Makanya bangga. Tegak kepala. Tadi dinyanyikan sama Tasya, ya. Today I will walk. Aduh, saya berharap dengan gagah harusnya melangkah. Today I will walk gitu. Karena ini suci, mulia. Mulianya, agungnya sebuah pernikahan bukan karena dibuat di hotel bintang 5, dihadiri 10.000 undangan dengan souvenirnya iPhone X. Enak banget ya. Kalau ada yang begitu tolong info ke saya juga mau datang. Bukan karena undangan 10.000 di hotel bintang 5, pakai souvenir iPhone X, bukan di situ letak keagungannya pernikahan. Keagungan sebuah pernikahan terletak pada hadir Tuhannya. Hari Tuhan hadir di sini. Iya. Ada sebenarnya mau sampaikan di hati saya terharu tadi waktu nyanyi, saya ada mau nangis saya sebenarnya. Boleh saya ceritain nanti nggak apa-apa ya? Saya ceritain boleh ya? Saya dengarkan
Anita wali, nggak ada apa, orang tua nggak ada wali kan. Saya lihat walinya, wah dari mana Anita kenal ya, bisa rela gitu. Terharu saya. Bapak tuh pasti jadi wali tuh, Bapak beribu kan? Saya lihat Tuhan itu selalu menyiapkan yang terbaik. Hampir menangis saya waktu nyanyi tadi. Waktu lagu pertama, hormat bagi Allah Bapa. Sungguh Allah itu selalu menyediakan apapun yang dibutuhkan. Nah kalau kita ngerti gini, aduh kita tuh harus sukacita sekali. Dulu saya kan menikah sama Chinese tuh, saya Batak, Chinese. Waktu sanjitan, tahu nggak siapa? Om Eras jadi orang tua saya, ada aja kan? Bawain semua sanjitan gitu. Jadi kalau saya menang dulu, saya lihatin Tuhan itu selalu Allah yang memelihara. Tuhan selalu Allah yang mencukupkan tepat pada waktunya. Makanya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, untuk tidak memuliakan Tuhan. Nah kembali lagi sini, saya buktikan dari firman Tuhan bahwa pernikahan itu Tuhan yang rancang. Ya, saya bacakan ya. Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat Adam tidur nyenyak. Ketika Adam tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari Adam, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari Adam, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia, yaitu Adam. Lalu berkatalah Adam, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sangat jelas sekali di sini, sangat clear sekali, yaitu Erik dan Anita. Ya, perhatikan pada saya saja ya, ini jelas sekali. Dikatakan tadi yang pertama bahwa, perhatikan, Allah yang berkata tidak baik Adam sendiri. Lalu Allah sendiri yang membuat Adam tidur. Kemudian Allah sendiri yang mengambil salah satu rusuknya, Adam itu. Kemudian Allah sendiri yang menciptakan wanita dari salah satu rusuk Adam itu. Lalu Allah sendiri yang membawa wanita itu kepada Adam. Lalu Allah sendiri yang memberkati. Coba dari tadi kan Allah, Tuhan Allah semua kan. Sama sekali tidak ada peran manusia. Dia yang bilang kok Adam. Dia lihat Adam sendiri. Enggak baik Adam sendiri. Dibuatnya Adam tidur. Bawanya wanita kepada Adam, diberkatinya. Sama sekali nggak ada andil siapapun. Jadi hari ini yang memberkati kalian bukan pendeta Judika Sihaloho, tapi Tuhanlah pelaku utama, kita cuma Allah. Amin ya? Ya, oleh sebab itu junjung tinggi pernikahanmu lebih dari apapun. Uang bisa naik turun. Jangan sampai uang merusak pernikahan. Seorang Erik, kau harus bisa berkata sama istri menikah, Anita, engkau tahu ya, dalam 6 bulan terakhir ini memang dompet kita itu terganggu sekali isinya. Tapi Anita istriku, kau harus tahu, hatiku tak pernah terganggu padamu. Amin ini. Dompet boleh terganggu isinya, hati nggak boleh. Demikian sebaliknya, aku tahu my darlingku, kata Anita. 6 bulan ini aku tahu betul lagi kempes isi dompet. Tapi suamiku, kau harus tahu, hatiku tak pernah kempes padamu. Gitu dong, tatap dan mesra itu, waduh, senang banget saya. Gitu dong, keren. Iya, kalau uang bisa mengubah cinta kita itu bahaya. Maaf ya, punya bakat masuk neraka ya. Karena uang menjadi Tuhannya. Masa cintanya bisa dipengaruhi oleh jumlah uang? Banyak tidaknya uang tidak boleh mempengaruhi cinta. Berarti cinta itu bukan cinta agape dari Tuhan. Itu cinta yang menyesatkan. Orang seperti ini tinggal menunggu mati masuk neraka. Tapi saya percaya kesetiaan kalian datang sama Tuhan terus akan membangun hubungan cinta kasih kalian. Cinta kasih yang sejati, cinta kasih yang murni sampai mau memisahkan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya dikatakan tadi bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Khusus suami-suami dulu. Suami-suami atau pria-pria yang ada di sini yang belum nikah, nah kalian dapat 2 nih. Khususnya buat Erik. Wanita dicipta dari tulang rusuk ya, bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Saya ulangin ya, wanita dicipta dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki untuk diperlakukan semena-mena, untuk dilakukan suka-suka, untuk digitukan. Sekarang gantian, istri sekarang, khususnya Anita. Wanita dicipta dari tulang rusuk ya, bukan dari tulang kepala untuk mengepalai suami. Minta maaf ibu-ibu atau istri yang hadir hari ini, walaupun seorang istri lebih rohani, lebih cantik, lebih pintar cari uang, lebih semua, jangan ambil tampuk pimpinan dari suami.
hancurkan segalanya. Jadi wanita dicipta dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki itu diinjak-injak. Dicipta dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala untuk mempelai suami. Tapi wanita haid Erik dicipta dari tulang rusuk, dekat pada hati untuk dikasihi. Wanita dicipta dari tulang rusuk, dekat pada lengan untuk dilindungi. Jadi saya beritahu Erik, mudah sekali kok ngambil hati istri itu. Cuma 2 itu aja. Yang pertama, cintamu terasa sama dia, karena dekat pada hati untuk disayangi. Kalau sayangmu terasa sama dia, kemudian perlindunganmu terasa sama dia, kamu bangun pagi udah tersedia kopi, nasi goreng beres, bubur ada, karena terasa cintanya, perlindungannya terasa. Coba kalau kasih sayangmu nggak terasa, jangankan bubur, kau bangun air putih pun tak ada, air putih tidak ada. Jadi sebenarnya itu mudah sekali sebenarnya. Ya, setuju ya? Jadi junjung tinggi pernikahanmu ini. Karena pernikahan itu rancangan Tuhan. Itu yang pertama. Pasti bahagia pernikahanmu. Lebih dari apapun tidak ada boleh merusak pernikahanmu. Mau orang ketiga kayak orang ketujuh kayak orang ke-10 kayak tidak yang bisa. Apapun kata orang nggak usah kalian dengarkan, terima. Tapi kalian memutuskan. Kalian yang menjalani kok. Jalani bersama dengan Tuhan. Orang lain bisa kasih masukan, tapi jangan biarkan orang lain yang menentukan pernikahanmu. Hanya kalian berdua diskusi, ambil keputusan bersama dengan Tuhan. Titik. Orang lain hanya memberi masukan. Ya, kalau ini kalian lakukan bahagia, karena kalian berjalan di dalam firman. Ya, nah yang luar biasanya dari dikatakan ketika Hawa dibawa, lalu Adam berkata begini, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wih, jadi pernikahan pertama itu ya, itu satu hari kebahagiaan banget sama si Adam. Makanya saya berharap gitu. Inilah dia tulang dari tulangku. Itu ungkapan kebahagiaan dalam, itu ekspresi dalam bahasa Ibrani, ungkapan kesukacitaan. Yang kedua ungkapan penerimaan. Jadi mempelai pertama itu melihat pasangannya itu ada penerimaan, bukan penolakan. Yes, inilah dia bagian dari aku. Jadi saya berharap Erik, engkau menatap Anita, yes, inilah dia. Ada penerimaan, tidak asing melihat pasangannya. Tapi coba lihat Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, berubah, yang ada penolakan. Melihat pasangannya asing, ketika jatuh dalam dosa, Adam melihat Hawa. Hawa lihat Adam, ih asing. Mereka asing, mereka malu, mereka mencoba bersembunyi. Kenapa? Dosa. Ada berapa banyak pasangan-pasangan melihat pasangan itu hambar, melihat pasangan itu asing. Kenapa? Hidup dalam dosa. Jadi asing melihat pasangannya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Kalau Bapak Ibu melihat pasangan asing, saya pastikan pasti hidupmu nggak benar. Lihat pasangannya asing, mengerikan, kayak gini lah, kayak jijik lah, pasti nggak benar hubungannya. Walaupun satu makin gemuk, kayak gini kan langsing, ntar udah punya anak 2, 3, kok bisa timbangan jadi 65, 70 gitu. Kalau tadi jalannya bagus, nanti 70 beda jalannya, gini jalannya. Tapi meskipun demikian, seorang Erik menatap istrinya yang kilonya udah 73, tetap berkata, engkau lah cintaku. Tidak merasa asing. Pernikahan yang sejati itu, ya pasangannya melihat pasangannya itu tidak asing. Inilah dia tulang dari tulangku, ini bagian dari hidupku. Dia tahu itu. Yes. Jadi kalau ada pasangan hamba, asing melihat pasangannya, asing melihat suaminya, asing melihat istrinya, saya pastikan dalam nama Tuhan Yesus nggak beres hubungannya. Harusnya nggak asing, mau tambah hitam kayak, mau tambah jelek kayak, mau tambah kurus kayak, tidak asing dia. Karena mereka satu bahasa kasih. Yang kedua, agar bahagia pernikahan, tolong jangan punya tujuan yang lainnya. Tujuan kita cuma satu, memuliakan Tuhan. Apa arti memuliakan Tuhan? Memuliakan, kata dasarnya mulia. Mulia artinya apa? Dari kata dosa, di tempat yang tertinggi atau lebih dari itu. Jadi memuliakan Tuhan, menjadikan Tuhan di tempat yang paling tinggi, menjadikan Tuhan lebih dari apapun. Walaupun bibir kita tidak berkata memuliakan Engkau Tuhan, dengan sikap kita yang membuat Tuhan lebih dari apapun, itu memuliakan Tuhan. Jangan punya tujuan yang lain, harus bersama-sama memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan yang saya maksud sini dalam kurung baca, jadi corpus delicti, itu maksudnya. Ini di konteks gereja kita, kalau di luar mungkin orang nggak. Menikah itu bukan cari bahagia ya, tapi memberi bahagia. Jadi jangan kau cari bahagia dari Anita ya,
Anita ini bukan malaikat, Erik. Dia ini manusia biasa, punya kekurangan, punya kelemahan. Satu kali dia bisa buat kau tarik napas panjang. Kau lihat sikapnya, kau dengarkan kata-katanya, kau tarik napas panjang. Gini, dengar. Kau lihat sikapnya, kau lihat tindak tanduknya. Capek hati, sehingga kau begini. Bisa. Tapi Erik, kalau kau berani menikahi Anita, kamu sudah berani memberikan bahagia pada dia. Amin. Jangan cari bahagia dari dia. Kecewa, saya pastikan kamu kecewa. Tapi orang kalau berani menikah, dia sudah siap memberi bahagia pada pasangannya. Datang sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memberi bahagia pada pasanganku? Berapapun harganya aku bayar. Gak boleh punya tujuan yang lain, hanya itu, memberi bahagia. Bawa agar dekat makin Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Demikian sebaliknya Anita, menikah bukan cari bahagia, tapi memberi bahagia. Jangan cari bahagia dari Erik. Erik pun pria biasa, kau coba kamu tangkap dia biasa. Punya kekurangan, punya kelemahan, bisa melukai hatimu, bisa menyakiti, bisa. Satu kali pun kau bisa tarik napas panjang, melihat sikapnya, mendengar ucapannya mungkin yang agak kurang bagus. Kalau di kampung kami ibu-ibunya gini, kalau lagi ini keluh kesah, bahasa Bataknya persoalan. Gini dia, itu ibu-ibu di Batak begitu. Bisa, tapi kalau kamu berani, kalau kau berani menikah sama Erik, kamu sudah berani memberikan bahagia pada Erik. Datang sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa beri bahagia pada Erik? Jadi kalian berdua bukan berlomba-lomba cari bahagia, kecewa. Tapi kalian berdua berlomba-lomba kasih bahagia. Ketika berlomba kasih bahagia, sudah dapat bahagia. Itulah kasih. Kasih itu gak pernah menuntut. Kita yang suka menuntut. Tahu gak penderitaan itu? Penderitaan keluarga tamat dimulai dari apa? Dimulai dari menuntut. Cek kita yang sudah menikah, kita tuh menderita kalau banyak banget nuntut. Kita gak pernah kasih, itu gak tuntutan. Yang dia tahu apa yang gue lakukan yang terbaik buat pasanganku. Apa yang dia lakukan? Memang di dalam kasih itu pengorbanan banget. Berapa banyak yang mau? Mudah-mudahan kita mau ya. Amin. Ya, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa saling memberi bahagia? Cuma satu jalannya, yaitu bahagia dulu. Gak ada orang sedih bisa kasih bahagia. Hanya orang bahagia bisa kasih bahagia. Pertanyaan selanjutnya, di mana letak bahagia? Bahagia kita ingat bukan pada uang, bukan pada harta banyak. Bahagia kita ada pada Tuhan Yesus. Jadi saya berharap selama ini Erik dalam hubunganmu dengan Tuhan Yesus, engkau telah menemukan bahwa dialah bahagia kita. Anita, dalam hubunganmu selama ini saya berharap kau telah menemukan Tuhan Yesus adalah bahagia. Jadi pernikahan Kristen yang sejati adalah dipertemukannya pria dan wanita, ya, suami istri yang telah menemukan bahagia dalam Tuhan, lalu mereka masuk dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga. Mereka menikah bukan mencari bahagia dari pasangan, tapi menjadi satu tim yang kuat untuk saling membahagiakan dan menggenapkan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kalau ini kalian lakukan, Tuhan sendiri menjamin bahagia mereka. Dan kalian berdua akan tetap berada di tangan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 10, Bapak Ibu. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firman-Nya istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak ada perceraian. Setuju ya?
Yang kedua, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami yang sekaligus merupakan lambang hubungan antara Kristus dan pria lain. Setuju? Monogami. Yang ketiga, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sekarang kedua mempelai saya minta untuk berdiri bersama-sama. Di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima Anita Aulia sebagai istri saudara satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Iya, saya bersedia. Erik Kurnianto, apakah saudara bersedia mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan kelimpahan ataupun kekurangan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Iya, saya bersedia. Pilihan perkawinan saudara ini sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidup saudara? Iya, saya bersedia. Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kita mendengarkannya. Mempelai pria menjawab bersedia. Sekarang saya bertanya kepada mempelai wanita, jawab juga lah ya, saya bersedia jika bersedia. Anita Aulia, apakah saudari mengakui di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya bahwa saudari bersedia dan mau menerima Erik Kurnianto sebagai suami saudari satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari? Iya, saya bersedia. Anita tunduk kepada Kristus, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan kelimpahan ataupun kekurangan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup. Iya, saya bersedia. Anita Aulia, apakah saudari bersedia menjaga kesucian perkawinan saudari ini sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidup saudari? Iya, saya bersedia. Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kita mendengarkannya. Mempelai wanita pun menjawab bersedia. Sekarang saya bertanya kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dan para hadirin yang menyaksikan dan mendengarkan janji-janji ini. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam hidup nikah mereka? Kalau sidang jemaat Tuhan dan para hadirin bersedia, haraplah bersama-sama menjawab amin. Amin. Semua mendoakan kalian. Puji Tuhan. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan tentang kasih yang menjadi landasan rumah tangga. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Sekarang kedua mempelai saya minta untuk saling berhadapan. Erik Kurnianto, ucapkanlah janji nikahmu di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh sidang jemaatnya dengan kerelaan hatimu tanpa ada paksaan. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya, Erik Kurnianto, menerima engkau, Anita Aulia, menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai seperti Kristus mengasihi jemaatnya
sampai kematian memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya, kuucapkan janji setiaku kepadamu. Pegang teguh. Demi nama Allah Bapa, Anak Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Anita Aulia menerima engkau, Eri Kurnianto, menjadi satu-satunya suami dalam pernikahan yang sah, untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya, kuucapkan janji setiaku kepadamu. Pegang teguh janji nikahmu. Bapak Ibu, mari berdiri bersama-sama. Dan tidak berujung, yang terbuat dari emas murni, yang tidak akan luntur dan berkarat. Kiranya ini menjadi lambang cinta kasih Erik kepada Anita. Satu cinta yang tidak akan luntur dan berkarat. Satu cinta yang tidak pernah berakhir. Karena itu Erik, masuklah jari manis wanita yang kau cintai. Cincin yang melingkar, yang tidak berpangkal dan tidak berujung, yang terbuat dari emas murni yang tidak akan luntur dan berkarat ini, kiranya juga menjadi lambang cinta kasih Anita kepada Erik. Satu cinta yang tidak luntur dan berkarat, satu cinta yang tidak pernah berakhir. Karena itu Anita, masuklah di jari manis pria yang kau cintai. Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita panggil Tuhan kita, Yesus. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan, telah berlutut di hadapan-Mu kedua anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkaulah yang mempertemukan mereka, dan Engkau juga yang membawa mereka dalam rumah-Mu ini dan berlutut di hadapan-Mu, Tuhan. Layakkanlah hamba-Mu ini menjadi alat-Mu. Kuduskan dan sucikanlah hamba-Mu ini, Tuhan, menjadi alat-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kedua anak-Mu ini. Jikalau mereka ada salah dalam hubungan-hubungan mereka, Tuhan, selama ini, maafkanlah mereka. Ampunilah mereka, Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada mereka. Engkau yang menciptakan pernikahan, ya Tuhan. Engkaulah yang mempersatukan juga. Dan bagimu-lah ada berkat itu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan mempersatukanmu di dalam satu hubungan suami istri. Jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu Erin menjadi suami yang baik. Diberkatilah engkau Anita menjadi istri yang baik. Diberkatilah benihmu Erin. Diberkati buah kandunganmu. Tuhan kiranya memberikan keturunan kepada kalian berdua. Tuhan memberkatimu menjadi ayah yang baik Erin. Tuhan memberkatimu menjadi ibu yang baik Anita. Tuhan memberkati kalian berdua menjadi papa dan mama atau ayah ibu, menjadi orang tua yang baik, yang mencintai Tuhan dan membawa anak-anak di dalam Tuhan, karena anak-anak adalah aset kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh kehidupanmu. Tuhan berkati kesehatanmu Erin dan Anita. Diberkati pekerjaanmu. Lakukan semua di dalam takurakan Tuhan, maka berkat itu akan menyertai kalian berdua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat berkat yang kau berikan kepada kedua anakmu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari berdiri. Hari Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2017, saya menyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Erik Kurnianto dan Anita Aulia ternyata mereka berdua banyak membawa supporter. Erik, inilah istrimu, orang yang paling cantik di kolom langit ini tentunya. Oleh sebab itu, bukalah kerudungnya dan berikan ciuman di kedua belah pipinya. Anita tunggu pipi. Ya. Kau pegang pundaknya dari dalam, biar mesra dari dalam. Ya. Satu lagi yang sana ya. Nggak dari dalam ini. Ya. Kau pegang pundaknya. Ayo Erik. Saya tarik perkataan saya tadi, saya berkata Erik itu kaku, ternyata enggak, romantis banget cara ciumnya. Anita, inilah pria tergagah di alam semesta ini, tentunya dalam pandanganmu bukan, yang telah mewarnai jiwamu. Berikanlah ciuman di kedua belah pipinya. Gantian kau pegang pundaknya sekarang. Pegang pundaknya keduanya, kau pegang pinggangnya. Kamu tunduk dikit supaya sampai ya. Menghadap kepada saya dan saya memanggil hambanya. Pak Yohanes akan memberikan Alkitab, terima dengan 4 tangan. Selamat ya, Tuhan berkati. Selamat ya, Tuhan berkati. Kasih pegang Kak Erika dulu. Dan Pak Steven menyerahkan akte nikah. Terima 4 tangan. Ya, selamat ya, Tuhan berkati. Selamat, Tuhan berkati. Boleh ambil lilin dulu. Ya, Erasmus Abdono, saya juga mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Selamat Erik, selamat Anita. Dan sekarang kalian bukan lagi 2, tapi 1. Sebagai simbolnya atau lambangnya, nyalakanlah lilin di tengah. Sekarang gandenglah istrimu, Erik. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari nampak rahmat-Mu. Semua yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Sidang jemaat Tuhan, silakan duduk. Kecuali orang tua dari Erik, kecuali orang tua dari Erik. Ya, sekarang Ibu Mempelai akan menghadap orang tua. Amin ya. Tapi jangan kau lupa, ada orang tua yang telah berjasa dalam hidupmu.
yang telah menjagamu, memeliharamu hingga hari ini. Inilah kesempatan terbaik. Ucapkanlah terima kasih. Minta maaf atas semua kesalahanmu dan teruslah mohonkan doa restu. Bapak, terima kasih untuk semua jerih payah. Saya tahu bahwa Bapak bukan sosok Bapak yang seperti di film atau yang ideal seperti apa. Tapi di tengah segala kelemahan sakitnya Bapak udah berusaha untuk bisa sampai sekarang untuk menghidupi keluarga dan menuntut saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saya juga minta maaf karena saya tahu pasti ada tingkah laku saya, tindakan saya, kata-kata saya yang menyakiti hati Bapak. Mungkin seringkali kita silang pendapat itu bukan maksud saya benci Bapak. Enggak. Saya hanya ingin kita mendapatkan solusi yang baik. Saya minta doa restu Bapak untuk pernikahan saya dengan Anita. Saya harap keluarga kita selalu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tante udah Bapak dan saya. Bahkan Tante juga salah satu yang biayai ketika saya kuliah, ketika saya hampir tidak bisa untuk melanjutkan karena biaya. Tapi Tante memberi saya kesempatan sehingga saya bisa kuliah dan saya bisa bekerja. Terima kasih Tante juga untuk setiap pertolongan sampai sekarang sehingga pernikahan ini bisa berlangsung dengan baik. Saya juga minta maaf kalau saya juga mungkin bahkan beberapa kali salah bicara atau mungkin saya tahu. Saya minta maaf kata-kata saya yang menyakiti Tante. Semua kesalahan itu saya ingin berdamai dengan Tante. Saya nggak ingin keluarga itu cekcok. Saya ingin ada damai Tuhan dalam keluarga kita. Saya juga minta doa restu dari Tante untuk pernikahan dengan Anita. Juga saran dan pendapat apapun akan kami dengarkan dan kami pertimbangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga Tuhan Yesus selalu beserta kita. Bersyukurlah Anita, sekalipun papa dan mamamu atau ayah dan ibu tidak bisa hadir, Tuhan kirimkan orang tua padamu. Ucapkanlah terima kasih dan mohonkan doa restu dari mereka. Terima kasih kamu
bersama-sama keluarga yang baru saja dibentuk ini. Tuntunlah mereka ya Tuhan, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, menjadi pasangan yang berbahagia, yang saling mencinta sampai maut memisahkan. Diberkatilah seluruh keluarga, sahabat, handai tolan yang boleh memberikan support ataupun dukungan kepada kedua mempelai. Engkaulah yang membalaskan kepada mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah. Usailah sudah ibadah kita Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Usai sudah ibadah kita, silakan dulu kita masuk dalam sesi berikutnya, yaitu foto bersama. Saya akan ambil foto dengan kedua mempelai. Ya, para aktivis dari Rehoboth Kelapa Gading yang akan berfoto selanjutnya. Kalau ini nyala kita nanti. Sini sebelah sini. Ayo sini sebagian biar enggak mirip apa kapal kita. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya orang tua dari Erik untuk berfoto dengan kedua mempelai. Nyala lagi Pak, namanya. Di sini semuanya ya. Mari Papa, yuk. Iya. Enggak Pak. Oke, jangan rancang dulu Pak. Kalau nggak nyala deketin. Hah? Kalau nggak nyala fotonya terus. Pergi fotonya. Ini Pak. Pas. Iya, setelah ini saya memanggilkan teman-teman dari Daniel dan dari ya. Oke, iya boleh duduk. Ya, setelah ini mempersiapkan diri, saya lihat pasukan pemuda ya di belakang. Mari untuk berfoto. Fotonya jangan jaim, yang pasti ya. Fotonya bisa di bawah. Ayo yang merasa muda bisa duduk di bawah.
Itu aja dulu. Ya, bentar, Bu, bentar, Bu. Belum. Mundur Pak, nggak kena itu, nggak nyala. Masuk. Mundur Pak, cepat. Ceritain dulu habis itu aku. Senyumnya yang 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, Abram situ. Bercanda. Oke. Selamat. Kurang. Rapat. Oke. Lagi ya. Perdatam. Lagi, bentar. Wait. Let's skip. 1, 2. Dah. Kelihatan gendut ke saya, Pak? Kira-kira saya kurus apa lagi? Jauh jadinya. Rapat ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi.
belakang ini ya. Oh ya. Kurang ke bawah. 1, 2, 3. Sekali. 1, 2, 3. Udah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Mandangnya udah dipaksakan nggak kayak lihat beneran gitu loh. Ya, gitu. Ya, Mas. Udah dikakuno lah. 1, 2, Lihat beneran. 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan. Lagi, ayo. 1. Itu bajunya nggak beres tuh. Tak betulin ya. 3. Lihatnya beneran aja kayak dipaksa. Ayo. Ayo. Sutradaranya di sini. Ayo dilihat beneran, aja etok-etokan. Etok-etok. Kebanyakan mereknya jangan terlalu. Nah, udah. 1, 2, 3. Senyum manis. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak, ini ketemuan saya juga. Nah. Aku tadi yang dari tadi belum. Tadi belum. Ayo, itu kayak tadi. Lihat bunga. Nah. Ayo deh. Ayo, mau apa lagi? Tak, kata-kata dulu. Satu, 2, 3. Lagi. Satu, 2. Kalau kamu gini enggak apa-apa. Ya, dinikmatin ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.